Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi 'alal amanah 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan sehingga kita dapat menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kodikologi. Yang kedua, tak lupa kita anturkan salawat serta salam ke baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaih, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Pertama-tama sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Nida Fadlan MHum karena telah membimbing kami dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini pada mata kuliah kodikologi. Dan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah kodikologi ini. Selanjutnya saya ingin berterima kasih juga kepada Universitas 11 Maret yang mana telah mengadakan webinar mengenai digitalisasi manuskrip gitu. Kemudian di video ini saya ingin sedikit mereview tentang webinar yang diadakan Universitas 11 Maret, yaitu mengenai digitalisasi manuskrip gitu. Sebelumnya manuskrip ya. Berbicara mengenai manuskrip, apa itu manuskrip? Manuskrip adalah naskah kuno ya, teman-teman. Jadi naskah peninggalan dari nenek moyang kita gitu, yang berisi tentang keilmuan-keilmuan, mungkin tentang keagamaan atau mungkin undang-undang gitu dan lain sebagainya gitu. Dan masuk kepada digitalisasi manuskrip ya. Jadi kenapa perlu manuskrip itu didigitalisasi begitu? Seberapa penting sih manuskrip itu didigitalisasi gitu? Oke, jadi kembali lagi kepada manuskrip gitu. Manuskrip itu kan naskah kuno ya, yang mana naskah yang terbuat mungkin dari daun, yang mungkin terbuat dari pelepah kayu gitu, atau mungkin kertas yang sudah lama gitu, katakan yang mungkin itu sudah rapuh gitu, sudah tidak bisa disentuh atau mungkin dipindah-pindahkan gitu. Nah, makanya kenapa digitalisasi manuskrip ini terbilang cukup penting, karena tadi pertama manuskrip ini berkaitan tentang sejarah gitu, sejarah nenek moyang kita gitu, tentang keilmuan, tentang keagamaan dan lain-lain. Dan bahaya kalau sampai isi dari manuskrip ini berceceran begitu sekiranya. Jadi digitalisasi manuskrip ini adalah jalan satu-satunya untuk merekam apa yang terkandung dalam manuskrip tersebut gitu. Dan kalaupun kita lihat ya, digitalisasi itu memang nggak mudah sih gitu, karena pertama banyaklah problematika dan tantangannya ya untuk naskah di Indonesia ini gitu, yang mungkin rusak gitu, naskahnya rusak atau dimakan usia gitu, hilang atau mungkin hilang gitu atau hancur, bisa jadi gitu ya. Kemudian problem yang lainnya yaitu minimnya aktivitas digitalisasi gitu naskah yang tersebar di Indonesia ini gitu, karena mungkin minim ya, aktivitas tentang masalah digitalisasi manuskrip ini. Jadi manuskrip kuno ini terbengkalai gitu, tidak dinotis oleh kita semua gitu, yang padahal isinya itu penting gitu.
kemudian tantangannya juga itu ada di sedikit kajian sih mengenai naskah gitu. Jadi pengetahuan kita mengenai manuskrip itu masih jauh gitu atau masih kurang ya. Kemudian tantangannya lagi yaitu terbatasnya jumlah tenaga ahli penaskahan ini. Jadi tenaga sumber daya masyarakatnya itu, SDM itu kurang gitu, tidak memadai, yang akhirnya keteteran juga gitu untuk mengurusi manuskrip atau mendigitalisasi manuskrip. Dan kemudian mungkin yang paling parahnya itu mungkin karena pencurian ya. Jadi banyak naskah atau manuskrip yang dicuri ya, dan kemudian dijadikan perdagangan gitu, perdagangan gelap. Oke. Nah ini kemudian ada problematika yang lainnya juga ya, yaitu peninggalan mungkin sudah terancam punah ya, karena ya mungkin iklim di Indonesia juga yang iklim tropis ya kita tahu, jadi mungkin bisa cepat atau lambat akan merusak naskah itu sendiri gitu. Nah kemudian di sini problematika itu ya itu tadi, pertama dari naskah ya, pertama dari naskah, kemudian yang kedua itu dari SDM itu sendiri gitu. Pertama dari naskah yang emang tidak bisa gitu, sekiranya tidak bisa bertahan lama gitu, apalagi dalam iklim tropis ini gitu. Dan kemudian yang kedua dari SDM-nya ini. Jadi dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan gitu, dan mungkin akan sangat penting nantinya bagi keilmuan di Indonesia gitu, atau mungkin dunia ya. Tuh. Jadi begitu pentingnya ya digitalisasi manuskrip ini karena dua hal tadi. Pertama, naskah yang mudah rusak atau gampang hancur gitu, dan kemudian itu jadi tantangannya yang kemudian SDM ini harus memadai begitu, harus bisa secara kuantitas itu harus ada gitu, karena berbanding dengan banyaknya naskah gitu mungkin ada beberapa naskah yang mungkin atau banyak ya naskah yang belum ditemukan gitu karena kurangnya SDM ini gitu. Jadi dua aspek ini saling berterkaitan gitu. Kemudian webinar itu membahas juga tentang kertas naskah atau naskah yang digunakan gitu. Apa aja sih naskah yang digunakan gitu. Pertama ada papirus. Tahu papirus ini media penulisan. Papirus ini penulisan naskah ya, kertas gitu yang digunakan. Dan media penulisan naskah di Mesir ya, Mesir dan sekitarnya. Kemudian papirus juga digunakan sebagai hiasan gitu ya. Jadi tidak sekedar untuk menulis saja ya. Jadi papirus juga digunakan sebagai hiasan. Ya. Nah kemudian ada lagi di tanaman lontar yang digunakan biasanya untuk membuat naskah itu manuskrip itu banyak tumbuh di area sekitar Laut India ya dan Sri Lanka gitu, di daerah pegunungan, tepatnya di daerah pegunungan di sekitar India dan Sri Lanka. Dan tanaman lontar aja, jadi tanaman lontar ini juga digunakan untuk menulis naskah gitu oleh penulis terdahulu gitu. Mereka menulis ini di atas papirus, kemudian di atas daun lontar juga. Nah, kemudian ini ada lagi yang ada di Indonesia ya, daluang. Itu sebagai kertas daluang juga nih sebagai media penulisan teks gitu. Nah, apa sih awal bahan bakunya nih? Bahan baku daluang sih apa sih? Jadi kertas daluang ini
adalah kertas yang dibuat dari serat-serat tanaman yang memiliki tekstur kasar gitu. Nah, kertas ini tuh banyak digunakan ya oleh masyarakat Indonesia, khususnya itu di Pulau Jawa gitu. Karena kita tahu bahwa perkembangan Islam, sejarah Islam itu berkembang pesat pada Pulau Jawa gitu, di Pulau Jawa ini gitu. Jadi banyak kertas daluang ini ditemukan di Jawa gitu. Naskah yang bahasanya bahan bakunya itu kertas daluang gitu. Gitu. Nah, jadi bagaimana sih digitalisasi? Tadi kita udah membahas mengenai problematika dan tantangan ya dalam digitalisasi manuskrip ini. Nah, kemudian bagaimana kemudian digitalisasi manuskrip itu dilakukan gitu. Jadi digitalisasi manuskrip ini yaitu menggunakan alat namanya microfiche reader ya. Nah, alat ini digunakan itu sebagai pembaca teks gitu, untuk membaca teks gitu. Nah, gitu. Jadi manuskrip terdahulu gitu, naskah terdahulu yang ditemui itu dibaca menggunakan microfiche reader ini gitu. Dan ya, ini mungkin sedikit banyaknya ya tentang digital manuskrip. Dari tadi kita bahas mengenai problematika, tantangan, kemudian bahan-bahan apa saja yang ditemukan dalam manuskrip itu. Nah, kemudian tujuannya apa sih ya pelestarian, kenapa harus gitu digitalisasi manuskrip itu, kenapa perlu gitu. Nah, pertama itu untuk melindungi dan mewakili sumber asli. Jadi sumber yang terdapat pada sumber ilmu atau informasi yang terdapat pada manuskrip atau naskah itu terlindungi dan terjaga sampai sekarang. Jadi bahasanya ilmu itu tidak luntur gitu dimakan zaman. Makanya diadakanlah digitalisasi naskah atau manuskrip. Nah, kemudian lebih hemat dan mudah dalam penyimpanan, itu juga berpengaruh ya, karena lebih hematnya apa, karena ketika manuskrip itu didigitalisasi, yang kemudian datanya itu mudah untuk disimpan gitu. Berbeda dengan kita menyimpan naskahnya gitu. Naskahnya itu karena kalau disimpan hanya pada naskah, ketika ada bencana alam atau naudzubillah ya, bencana alam atau apapun yang menyebabkan manuskrip itu rusak, kita akan kehilangan data-data informasi dari manuskrip itu gitu sekiranya. Jadi digitalisasi manuskrip ini dilakukan gitu untuk bahasanya untuk membackup aja gitu, untuk membackup bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, kemudian lebih mudah pengelolaan dan cepat dalam prosesnya gitu. Nah, jadi pengelolaannya lebih mudah juga kan. Jadi kayak kalau kita mencari manuskrip mengenai keagamaan misalkan, ketika manuskrip soal keagamaan ini sudah digitalisasi, nah maka orang-orang yang ingin mencari informasi soal keagamaan itu sangat mudah untuk mencarinya gitu, dan dikelolanya sangat mudah gitu. Dan itu juga memudahkan kita untuk menyebarnya gitu, karena tinggal kita cari apa yang kita mau, keluar misalkan keagamaan ya, soal keagamaan, maka manuskrip tentang keagamaan semuanya itu bakal keluar, oh ini gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada 3 ya tadi. Pertama itu mengenai tantangan atau problematika digitalisasi manuskrip gitu. Kemudian kedua ini ada apa saja sih yang digunakan atau bahan yang digunakan dalam pembuatan manuskrip itu. Nah, sudah tadi kita bahas ya, ada papirus, ada daun lontar, dan ada daluang. Yang daluang ini yang tadi yang berkembang pesat di tanah Jawa gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, pentingnya digitalisasi naskah itu apa tujuannya gitu.
Jadi inilah sedikit banyaknya mengenai informasi yang diberikan dalam webinar digitalisasi manuskrip yang diadakan oleh Universitas 11 Maret. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.